Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepala sekolah SD Sukarhayu 01 yaitu Pak Haji Pejin Darmaji SPD, dan yang terhormat calon guru penggerak yaitu Pak Nandang Nurdiansah SPD, dan yang saya hormati para rekan guru sekalian yang mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini sebagai moderator yang mana kumpulnya kita di sini dalam rangka pengimbasan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dijabarkan oleh calon guru penggerak kita yaitu Bapak Nandang Nurdiansah SPD. Baiklah, kita mulai saja acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Sukarhayu 01 yaitu Bapak Haji Pejin Darmaji SPD. Kepadanya saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma rabbi shlih sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati guru penggerak yaitu Bapak Nandang Nurdiansah SPD. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, yang insya Allah kita semua selalu diberikan keselamatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam selalu kita sampaikan ke baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan yaitu materi tentang penerapan, yaitu penerapan budaya positif, yang mana penerapan budaya positif ini tentunya Bapak Ibu sekalian nanti akan memahami untuk apa dan buat siapa kita penerapan budaya positif ini. Tentunya sebelum melangkah ke depan, Bapak Ibu harus bercermin. Barangkali sebelum menyampaikan kepada peserta didik kita, harus bagaimana kita tentang kedisiplinan, terutama berpakaian, kedua tingkah laku Bapak Ibu, yang mana yang namanya
diterapkan budaya positif itu yang tadi saya bilang untuk siapa? Yaitu untuk peserta didik kita. Sebelumnya kita harus mencontoh, harus bisa menyontohkan kepada peserta didik kita, baik itu pakaian dan perilaku itu. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, kita jangan malas bicara dengan peserta didik kita, ya. Jadi kalau pesan-pesan kita itu sudah kita sampaikan kepada peserta didik kita, itu kita tidak terlalu salah, ya, tidak terlalu salah. Apabila ia mau berangkat ke sekolah, ada pesan Bapak Ibu, nah jangan lupa kalau mau berangkat sekolah, izin kepada Bapak Ibu kamu di rumah. Untuk itu, memberi salam dan bersalaman kepada kedua orang tua. Ini. Begitu juga pulang. Ya. Pulang jangan sembarangan melepas anak begitu saja. Ibu juga harus ada pesan-pesan yang positif. Bersalaman kepada Bapak Ibu, begitu sampai di rumah, bersalaman kepada kedua orang tua. Itu begitu Bapak Ibu. Dan setelah sampai di sekolah, sekali lagi setelah sampai di sekolah, ya, Bapak Ibu itu harus menyambut dengan muka kita yang berseri-seri, dengan bicara yang ramah. Sudahkah itu kita laksanakan? Tentunya belum semuanya. Belum semuanya. Kalau itu kita nyambut, waktu udah selesai, masuk. Sebelum masuk, coba nak kamu berbaris. Kan begitu. Coba nak kamu berbaris. Sebagai budaya positif ini supaya tumbuh, bagaimana? Coba kelas yang dari kelas 3 itu diajarkan memimpin barisan. Itu kan bagus ya. Barangkali kalau dari kelas 1, 2 belum bisa, kayaknya Bapak Ibu yang melaksanakan. Ini positifnya banyak. Bapak Ibu coba dengan dia baris itu, Bapak Ibu bisa memeriksa apa di situ selain barisan? Kuku yang panjang tentunya harus Dipotong. Dikerat atau dipotong. Rambutnya yang mudah panjang tentunya dirapihkan. Itu kan? Ya. Nah, selain itu juga Bapak bisa memeriksa gigi anak. Itu dari budaya-budaya positif yang kita terapkan kepada peserta didik kita. Itu, ya. Dan selanjutnya yaitu kalau sekarang kan lagi booming nih tentang jajan pakai bungkus plastik, ya, dengan jajan dengan kertas itu. Nah, itu sekarang sudah Bapak Ibu harus laksanakan budaya positifnya, bawa wadah dari rumah, ya. Tuh. Buat minum, bawa gelas plastik dari rumah.
Jangan selalu dibiarkan begitu saja untuk jajan sembarangan. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi banyak untuk bekal-bekal Bapak Ibu di sini. Yaitu kadangkala peserta didik kita lewat di depan Bapak Ibu kadangkala tidak mempunyai sopan santun. Jadi alangkah baiknya kalau ibu itu sering bicara di dalam kelas. Nah, kalau lewat di depan Bapak Ibu guru, kamu harus mengucapkan salam atau harus cium tangan, mengucapkan permisi. Itu. Apalagi kalau sampai cium tangan. Ya, itu Bapak Ibu. Ini barangkali untuk ingatan Bapak Ibu semuanya yang saya sampaikan. Sekali lagi untuk Bapak Ibu cuma memerintahkan kepada peserta didik itu penting untuk membawa wadah dari rumah, gitu. Baik itu tempat minum maupun wadah tempat makan atau jajan. Kalau piring seperti itu kan selain kelihatan rapih juga ya, nggak begitu nggak begitu jelek kalau dilihat oleh cantik Bapak Ibu, begitu. Bapak Ibu sekalian, pesan-pesan terhadap peserta didik kita itu penting. Ya. Sekali lagi, pesan-pesan peserta didik kita itu penting. Manakala peserta didik kita itu kadangkala lupa. Kalau ibu sudah bicara, insya Allah nanti dia akan selalu ingat. Karena apabila ibu sifatnya dengan peserta didik begitu saja, nanti dia menjadi kebiasaan yang jelek. Kalau ibu sudah menerapkan budaya positif kepada peserta didik kita, insya Allah setiap harinya dia akan selalu ingat. Amin. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak atas sambutan dari kepala sekolah kita, yaitu Bapak Hidayatudin Darman SPD. Mudah-mudahan sambutannya serta masukannya kedepannya siswa-siswi kita menjadi siswi dan siswa yang soleh dan soleha, berakhlak yang mulia. Kedepannya sekolah kita lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan tak lupa menjadi murid kebanggaan kita semua. Baiklah, meningkat acara yang selanjutnya, yaitu acara inti, acara memaparkan materi, menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dijelaskan oleh guru penggerak kita, yaitu Pak Nandang SPD. Waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Izin Pak Haji.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Kita sebelum memulai, kita menyegarkan pikiran kita dulu. Siap. Diri nih. Ayo semuanya berdiri. Sini ya dekat Pak Wirya. Tepuk tangan buat kita semua. Lagi apa lagi? Ketinggalan ya? Bapak Ibu Guru, Hewanya ada. Hew. Sini. Udah ngomong dah. Coba. oke. Apakah Bapak Ibu Guru setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Setuju apa tidak? Ya. Setuju apa tidak? Jangan hukuman. Tidak setuju, Pak. Oke, tidak setuju. Tidak setuju. Apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid? Setuju. Setuju. Oke. Duit 2.000. Kalau bisa jawab lah kan hadiah 2.000. Ya. Oh, Apakah guru perlu membuat peraturan kelas? perlu. Oke. Apakah kebutuhan murid harus guru penuhi? Enggak. Ya. Kebutuhan guru tidak. Kebutuhan murid tidak harus guru. Oke. Iya. Bisakah guru berperan sebagai teman bagi murid? Bisa. Bisa. Kalau dekat juga. Bisa, komandan, bisa. Apakah guru harus mampu memberikan solusi kepada setiap murid yang bermasalah? Ya. Bisa. 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 Oke. Kita lanjut ya. Nah, apa itu budaya positif? Perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, itu adalah kita ya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Konsep untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Nah,
Disiplin positif kira-kira yang kayak gimana ya? Ayo. Yang kayak gimana disiplin positif? Kita sebagai guru harus datang tepat Waktu. berpakaian rapi, ramah, 5S dah. 5S. Oke. 3, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep-konsep untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Coba Bapak Ibu guru yang di sebelah kiri saya menuliskan sesuatu yang sangat berharga di kertas. Yang sebelah kiri tangan saya ya. Saya berarti. Nah iya. Bapak sama Pak Wiryo. Siapa ini? Iya, Ya. Kamu siapa? Siapa Dan? ayo. Yang sangat berharga contohnya apa nih? Udah ya. Ada. Udah ada. Ya, kita enggak moderator, coy. Moderator nih pulpen teh. Moderator kita malah. Udah ditulis? Belum. Nah, tugas yang setara dengan sebelah tangan kanan saya adalah silakan rayu supaya kepalan tangan ibu bapak guru yang menggenggam kertas yang ada tulisannya kebuka. Silahkan rayu. Ibu-ibu. Bu. Ibu. Bu. Duit mau duit. Ada yang masih belum kebuka? Ada. Bu. Sekarang Tenang, silakan udah gajian. bujuk. Kalau dirayu nggak kena bujuk. Ayo yang beb, buka tangannya buka ya. Masih ada yang belum kebuka? Belum. Takut-takutin. Ya. Jangan disilakan. Udah? Ya, oke. Selanjutnya, psikiater dan pendidikan Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan sebagai choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini adalah ilusi ya, bahwa kita itu bisa mengontrol murid, itu adalah ilusi. Murid tersebut mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang sesuatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah,
ini bujukan ya, Rayuan. bujukan, rayuan, kamu harus begini, harus begini, harus begini, itu semua hanyalah ilusi. Yang di bawahnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini dia ilusi bahwa kritik itu bisa mendorong murid untuk maju. Padahal tidak bisa ya, Bapak Ibu guru ya. Ya. Kita lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja pada saat itu pula. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu tidak benar ya. Ya, itu cuma ilusi, cuma khayalan. Iya, tidak ada pemaksaan, Bu. Betul sekali. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Nah, ini adalah disiplin positif yang tadi pertama. Murid itu kita bentuk, kita tuntun supaya melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Berarti bisa dikatakan timbul dari dalam dirinya sendiri. Ya. Nah, ini nilai-nilai kebijakan universal yang kita harapkan tumbuh pada diri murid. Ya. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama tuh, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia yang kita harapkan dari murid. Terus berkebinekaan global. Untung ya, kita di sini masih satu ras. Adapun orang-orang yang di luar kecamatan kita kayak Cibitung contohnya sudah banyak orang-orang pendatang. Jadi kebinekaan global itu harus benar-benar ditanamkan ya, bahwa kita ini adalah satu Indonesia. Terus gotong royong. Nah, ini sikap ini yang sedikit sudah mulai terkikis Pak ya, gotong royong. Dulu waktu zaman saya kecil itu gotong royong benar-benar gotong royong. Ada orang bikin rumah benar-benar dibantuin. Nah, satu RT bantuin semua. Sekarang rasa gotong royong itu sudah mulai terkikis. Mungkin karena emang kesibukan, ya banyak faktor penyebabnya. Nah, sekarang kita ini diharuskan untuk menumbuhkan rasa gotong royong tersebut. Terus kreatif. Nah, kreatif kita ditunjuk oleh pemerintah untuk membuat murid kita menjadi kreatif. Bernalar kritis, berpikir, ya. Kok ini bisa begini, kok itu bisa begitu. Nah, kita harus menimbulkan sifat seperti itu. Semakin banyak yang ditanya oleh murid, berarti dia memiliki
penalaran kritis yang bagus. Terus mandiri. Mandiri apa? Berdiri di atas kakinya sendiri. Tidak minta bantuan orang lain. Tidak minta bantuan orang lain. Berusaha sebisa mungkin. Berusaha sendiri dah. Berusaha sendiri, oke. Nah ini. Nah, ini. 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Nah, kadang-kadang ada anak yang piket ya, nanti kalau saya tidak piket saya akan dihukum. Berarti motivasi itu timbulnya bukan dari dalam diri, melainkan dari luar, karena rasa takut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, ada ya anak didik kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Ya. Contohnya kira-kira bagaimana, Bu? Ayo, anak murid kita ingin mendapatkan penghargaan. Misalnya dia mau ngerjakan tugas, terus setelah selesai bisa dibuat hadiah. Ada hadiah. Yang lain Nah, bisa. kalau dia nggak dibeliin hadiah, besok-besoknya nggak mau ngerjain lagi. Nah, iya. Begitu ya. Berarti ini juga sifatnya eksternal ya, Bu ya, bukan timbul dari dalam diri. Oke, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Inilah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, ini dia ya, motivasinya bersifat internal. Berarti tugas kita adalah menuntun murid tersebut sehingga motivasi internal di dalam diri dia bisa tercapai tanpa disuruh, tanpa diiming-imingi, tanpa diberi imbalan. Ya. Melakukan sesuatu karena kemauan dari diri sendiri. Pertanyaan 3, motivasi perilaku manusia. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi,
Motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Silahkan ditulis. Nah, menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Nilai-nilai kebijakan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan di sekolah Anda? Yo, nulis yo, ayo. Tenang Dan, cukup Dan, 1 jam. Lulus ini udah. Lulus ya? Lulus. Ditempelin itu? Iya, ditempel ya Bu ya. Matiin dulu. Ya Bu Neneng, nulis Bu Neneng. Nggak apa-apa Bu. Jangan lirik Bu Neneng, kita lirik lagi. Ya Bu Lurah cepet. Gak apa-apa, miring ya. Kali isinya melurus. Nah, kamu kita moderator. Oh iya. Ya, kamu lurus. Nah, nggak ada sononya moderator ngisi ya namanya. Usil ya pokoknya moderator. Samanya ini kayak bininya Habib, usil ya pokoknya. Mulai kumat. Lanjutkan. Lanjut. Nah, ini saya coba membacakan jawaban dari Ibu Bapak Guru sekalian ya. Iya. Yang pertama dulu Dan, di sana Dan. Apa? Di sana dulu tadi. Oh, dari sini. Iyalah, Nina. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid Anda di sekolah? Jelaskan. Motivasi pemberian imbalan atau penghargaan. Remote ajaib.
Motivasi menghindari pemberian imbalan atau penghargaan. Alasan agar anak tidak selalu menginginkan imbalan atas apa yang dilakukan. Nah, yang kedua, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menerapkan disiplin positif pada murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Strategi yang diterapkan membuat keyakinan kelas. Oke, bagus ya. Ya, Yang ketiga, nilai kebijakan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan sekolah? Menerapkan 5P, beriman, berakhlak, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke, tepuk tangan buat Bu Nina. Satu lagi, Bu Delia. Iya benar, Bu Lurah. Bu Lurah. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Wah, banyak berarti ya. Terus yang kedua, memberikan contoh teladan dalam praktek di sekolah. Betul ya. Yang ketiga, beriman, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, kenalan kritis, dan mandiri. Nah, tangan buat budaya ya. Iya. Kayaknya mah ini dikirim lewat WhatsApp. Ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal adalah hukuman. Ya, identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, itu adalah hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkannya kira-kira buat siapa nih? Buat siapa? Buat siswa, ya. Terus sesuatu harus terjadi. Ya. Yang restitusi merupakan pilihan. Yang hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapat keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapat ganti. Hukuman, anak atau murid akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervise untuk menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman, perilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana hukuman adalah identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah identitas yang akan sukses. Berdasarkan bagan di atas, berikut ini adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, ataupun kata-kata kasar. Konsekuensi bersifat terancam sudah disepakati. Konsekuensi bersifat rencana sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru.
Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini yang diharapkan adalah timbulnya restitusi pada diri murid kita, ya. Sedangkan tadi hukuman adalah produk yang gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah produk yang sukses. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman lah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman ya. Hukuman. Sepakat kita hukuman? Oke. Nah, Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. konsekuensi. Konsekuensi. Udah dia itu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Iya. Berarti hukuman ya. Iya. Kalau masih mau beli masker baru konsekuensi. Nah, iya. Kalau begini kalimatnya. Murid diminta untuk membeli masker karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu adalah konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Oke. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ada nyambung. Iya. Kalau yang nggak nyambung berarti hukuman. Kalau yang nyambung, nah, berarti udah paham ya ibu-ibu ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Nah, Wah. keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan sekolah? Iya. Iya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Udah dia jawab. Karena Doang udah itu. Kelas dibuat berdasarkan karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan ide-ide atau pendapat murid maupun guru, jadi ide bersama. Kalau peraturan kelas dibuat menurut apa sih pendapat gurunya sendiri atau satu arah. oh iya. Tepuk tangan buat Bu Nina. Iya. Udah dia suruh ngomong tadi. Lurah ini. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Berarti kalau kita nggak sepakat sama murid kita untuk membuat keyakinan kelas harus diapain tuh? Dimusyawarahkan kembali. Untuk mendapatkan kesimpulan bersama. Oke. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat.
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilahkan warga kelas untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Mencatat masukan dari semua siswa, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, curahan pendapat yang terkumpul tersusun menjadi keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai dengan 7 keyakinan. Meninjau dan menyetujui menandatanganinya. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah, ini dia. Mempersilahkan semua warga kelas ya, tanpa terkecuali. Semua warga kelas harus mencurahkan isi hatinya untuk membuat keyakinan kelas. Mencatat masukan semua murid. Nah, tugas kita. Biasanya kita tempel tuh masukan-masukan yang kayak tadi, kita tulis di sticky note, kita bagikan ke murid. Murid mencatat keluh kesah yang ada di dalam kelas. Ya, untuk membuat keyakinan kelas. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, kalimat negatif contohnya gimana? Ada kata tidaknya. Ya, janganlah mencoret-coret tembok. Janganlah buang sampah. Oh, ya. Haruslah menjaga berarti gitu ya. Jagalah fasilitas. Oke. Nah, setelah dikumpulin curahan pendapat dikelompokkan. Ya, setelah dikelompokkan dipilih-pilih kembali, dikecilkan hingga menjadi 3 sampai dengan 7. Kalau kebanyakan ribet Bu ya. Nah, itu Bu yang tidak hafal. Nah, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Berarti warga kelas harus semuanya menandatanganinya. Jempol, ya. Coret doang, bisa dia. Iya. Pintar, jempol mah ribet. Keyakinan kelas ditempel di dinding kelas, ditempel, dihias supaya bagus ya Bu ya. Oke, kita lanjut. Kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan pemantik. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa kali anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan sikap Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Apa kira-kira? Memanggil Doni ke ruang guru. Oke, ada lagi? Menanyakan alasannya. Menanyakan alasannya. Sebenarnya sih kamu bukan cuma idenya aja, cuma juga. Jadi ditanya dulu dari kedua belah pihak kenapa dia melakukan ini. Pertama kita harus mencari alasan temannya dulu. Oh iya. Ya, kenapa Doni begini? Terus Doninya tanya, nah baru kita cari solusi antara keduanya. Oke. Ngomong saya denger. Nah kan kalau kita mau memecahkan masalah itu kita bukan hanya mendengarkan salah satu pihak, tapi kita harus mendengarkan kedua belah pihak. Siapa tahu misal Doni melakukan itu karena temannya begini. Nah jadi kita harus tanya temannya dulu apa yang dilakukan Doni. Kemudian kita tanya Doni kenapa Doni melakukan itu. Baru deh kita memberikan nasihat kepada keduanya dan mencari solusi bagaimana agar Doni tidak melakukan hal itu lagi seperti itu. Oke. Nah, bagus Bu Nina ya. Tepuk tangan lagi buat Bu Nina. Dua bintang. Oke. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan.
Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, kita sebagai seorang guru harus bisa mencermati kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh murid kita. Ya. Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis atau bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, tadi si Doni, kalau emang dia nggak diongkosin sama mamanya, berarti kebutuhannya apa tuh, Bu? Tidak terpenuhnya kebutuhan apa? Bertahan hidup kah? Apa penguasaan kah? Karena dia kan nggak dapat makan ya. Ya, bertahan hidup. Kalau Doni cuman iseng doang sama temennya, kira-kira kebutuhannya kebutuhan apa tuh? Kesenangan. Ya. Biologis ya, kesenangan. Iya. Kalau pikiran psikis. Kalau dia cuman pengen diperhatikan, apa? Apa? Kalau pengen diperhatikan, Doni melakukan hal tersebut. Kasih sayang. Oke. Bisa begitu loh kan saya. Iya, Iya. Banyak contohnya ya. Nah, kita mengalami. Nah, ya. Lagi-lagi itu adalah tugas kita sebagai seorang guru. Walaupun tidak terpenuhi seluruhnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini dia kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah salah satu 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita ya, bukan cuma murid. Membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima di kelompoknya. Ya, makanya kita jangan segan-segan kalau ada murid kita itu, ada salah satu murid kita itu yang murung di dalam kelas, kita tanya aja. Siapa tahu dia membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, jadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, biasanya yang kayak gini menyangkutnya gender nih, jenis kelamin ya, laki-laki biasanya. Penguasaan yang paling dominan membutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Lanjut. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini dia kebebasan ya. Suka mencoba hal baru yang menarik. Jadi kalau anak itu suka mencoba hal baru dan menarik, dia butuh kebebasan. Berarti di rumahnya dia sering sering dilarang sama orang tuanya ya. Jangan gitu. Sebelum melakukan, orang tuanya itu udah tahu pasti akibatnya begini. Tapi untuk merasakannya nggak apa-apa, kasih ya. Nanti kalau dia udah merasakannya, dia udah tahu, pasti tidak akan mengulangi kembali ya. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan
dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, dan primata, dan yang lain-lain bermain saat mereka bermain. Mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak akan berbeda. Nah, bermain sambil belajar. Lanjut. Pertanyaan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Aku kejar. Kira-kira kebutuhan apa nih? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu. Iya. Saya. Apa? Ayo. Kesenangan bisa. Senangan sih? Iya. Iya, kesenangan. Kesenangan ya. Iya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih saya. Kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa ya? Apa Kuasaan. ya? Enggak. Kesenangan bisa. Senang. Aku hebat kan? Aku bisa aja. Kuasaan. Penguasaan ya. Ya. Dia bisa mengejar ibu guru. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Dia membutuhkan kebebasan. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kebebasan itu ya. Lanjut. Nah, ini dia. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Salah semuanya deh. Evan. Mana bajunya kayak saya? Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu Ada apa? teksnya kan Bapak Ibu ya? Ada teksnya ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Ya kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Mana? 2 kali. Kenapa? Kamu malah itu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, kamu buat makan bagian 5 kali sekalian. Lihat. Ngaren. Nah, menghukum. Seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi menghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti, selalu, yang terakhir. Selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Menghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-menunjuk, menghadik. Dampak, anak menjadi pendendam dan tidak menyukai guru tersebut. Nah, ini adalah posisi menghukum, matanya melotot, ya, jarinya menunjuk-nunjuk. Nah, dampaknya anak menjadi dendam dan tidak menyukai. Ini. Beda, ini beda. Tadi judulnya apa? Membuat rasa bersalah. Iya. Kumat.
Ibu lempar Kamu senang nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa kamu seperti anak kamu. Tuh, gimana ini? Maaf Bu, Tuh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Aduh cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan tandingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak ibu harus memberitahumu. Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat rasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Dampak membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Nah, ini udah banyak contoh ya, anak ini jadi penakut karena ini membuat rasa bersalah. Kita sebagai guru tidak boleh ya. Jadinya anak itu nggak punya kepribadian, nurut aja, manut. Lanjut. Naren! Apa Ibu? Wah, sudah jam berapa nih, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu membereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak mampu membantu mereka, maka murid akan kecewa dan berkata, teman, nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka.
dampak membuat murid tidak mandiri dan ketergantungan. Nah, itu adalah posisi sebagai teman. Lanjut. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Itu adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh formal, dampaknya bagi murid adalah tidak sepenuhnya mandiri. Ini dia posisi sebagai manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain juga, Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan? Sedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alamat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Manajer, posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru membuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan posisi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut. Bila diperlukan, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa
Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Dampak bagi murid adalah mandiri dan bisa menyelesaikan masalah sendiri. Nah, itu adalah posisi manajer. Ingat tadi ibu-ibu apa 5 posisi kontrol? Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Oke ya. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini segitiga restitusi ya. Nah, nggak kelihatan Bu ya? Iya, Iya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu biasanya untuk menstabilkan identitas kata-katanya seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Nah, setelah menstabilkan identitas, langsung ke validasi tindakan yang salah. Biasa kata-kata yang keluar adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah validasi tindakan yang salah, berlanjut lagi ke menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah segitiga restitusi. Sikapnya sebagai apa kita ini? biasanya kita mah Tadi biasanya apa? Memantau. Kita dituntut di segitiga restitusi ini menjadi seorang manajer. Ya. Lanjut. Bukan senar ini lagi kan? cewek ngadu dengan dia naik Oh Pak, mau banget. Masa aku dikatain uang kita Pak? Ya aku marah Pak. Aku dikatain Eka di depan kelas. Mau banget. Oh, tuh. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak. Ya, pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Mau banget. Saya petak-petak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu karena suatu alasan tertentu. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang zina? Ya wajar lah. Mempertahankan apa sesuatu yang penting. Kamu tidak menceritakan lagi. Yang Iya Pak. Terus saya masih bersabar dan hanya mempegang saja. Dan lemes padahal saya pasti dalam ini lah. ya pasti ya. Tapi kamu memilih tidak berbuat lebih parah. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Sedangkan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Sedangkan kamu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau untuk kamu. Jadi
saat itu saya kejadian. Jadi tidak suka sekali. Kamu meyakini mengakui orang lain itu? Ya aku bilang Pak. Iya. Harus saling menyayangi. Dan juga keyakinan Ya saya sholat. Saya sabar. kira-kira kamu bersedia memiliki masalah. Iya Pak. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa disabar ya Tuhan. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana menghadapi masalah ini. Ada yang mau praktikan kira-kira segitiga institusi? Ada yang mau praktikan? Segitiga institusi? Praktekin kayak tadi, kayak kemarin saya. Ya, belum ada bayangan. Oke. Nggak praktek? Oh. Ada di modul 1.4 bagian A8 suruh mempraktekkan segitiga institusi. Ini bocah ada kan? Iya betul. Oh jadi aduh iya ngomong ini bocah itu Jena depan mana? Iya. Jadi mamanya. Jadi mama. Jadi guru. Tapi udah paham kan? Si Jena apa Kita, kesel banget tuh itu. Banget itu dia. kita di sini bukan seharusnya jadi posisi manajer, tidak boleh menyalahkan, menanya kenapa dia bisa, contohnya kalau terlambat sekolah, kenapa dia terlambat, apa alasannya, terus iya betul, tidak langsung menghukum, betul sekali. Iya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kesimpulan, budaya positif adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Posisi kontrol, menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau... Nah, kita sebagai guru dulu nih, harus memakai yang mana? Paling enggak yang dari teman ya, teman, pemantau, atau manajer. Untuk menghukum dan membuat rasa bersalah itu dulu sudah tidak boleh lagi Bapak Ibu guru ya. Tapi usahakan memakai sistem yaitu yang manajer. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jangan disalahin, tapi minta pertanggungjawabannya. Kira-kira besok kalau terlambat, sikap kamu harus gimana? Nah. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak Ibu-Ibu? Bapak? Iya. Pegang ini aja. Untuk segitiga restitusi, boleh atau tidak berurut sesuai tahapan? Alasannya gimana, Pak? Oke.
Terima kasih pertanyaan dari Bu Daria. Untuk segitiga restitusi, boleh tidak tahapannya berubah-ubah? Iya. Nah, boleh saja, ya, boleh saja berubah-ubah. Tapi yang lebih enak itu yang sudah sesuai dengan tahapan segitiga restitusi. Tadi apa tahapannya? Apa? Menanyakan identitas, terus langsung ke validasi tindakan. Selanjutnya menanyakan keyakinan, ya. Udah bisa dimengerti udah ya. Mudah-mudahan belum puas, nanti bisa mencari referensi dari berbagai buku. Nah. Oke, silakan Bu Neneng. Maaf, bentar. Di sini. Iya. Oke. Terima kasih kesempatannya Pak Nanda. Nah, untuk 5 posisi kontrol guru, posisi apa yang sebaiknya kita pakai sebagai guru? Boleh tidak sih kita memakai posisi yang lain? Terima kasih Pak Nanda. Seperti yang tadi sudah saya jabarkan, 5 posisi guru itu ada 5 ya. Pertama, menghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Nah, sebaiknya kita sebagai seorang guru memakai posisi kontrol yang mana? Yang paling baik menurut saya ini Mak ya, adalah seorang manajer. Ya. Karena seorang manajer akan menanyakan kembali tadi ke segitiga restitusi, keyakinan. Kenapa kamu berbuat begini? Apa alasannya? Kira-kira bagaimana untuk memperbaikinya? Ya. Tapi selain daripada itu juga tergantung kebutuhan. Kita boleh berbaik lagi sebagai seorang pemantau atau menjadi seorang teman. Nah, untuk menghukum dan membuat rasa bersalah itu sudah, menurut saya ya, sudah tidak boleh dipergunakan. Ya, karena nanti kalau menghukum itu larinya dendam. Psikis, kalau membuat rasa bersalah, dia itu jadi penakut. Ya, itu tidak boleh. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bukan bertanya ya Pak, tapi di sini saya menguatkan dari materi yang telah kita pelajari. Betul apa tidak kalau pemahaman saya yang saya ungkapkan dari awal saya mendengarkan. Jadi kita itu sebagai guru, pertama kita masuk di tahun ajaran baru, berarti kita harus, misalnya kita udah megang kelas baru nih ya Pak, betul. Kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Ya, betul sekali. Nah, setelah kesepakatan itu kita buat, kita sepakati dan udah disetujui oleh seluruh warga kelas, betul. Berarti kita harus menempelkan di dinding, betul. Supaya anak-anak itu ingat dengan kesepakatan yang telah kita buat. Suatu saat anak itu berbuat kesalahan, jadi kita tidak langsung menghukum, tapi kita memilah ini kesalahan anak itu yang poin mana, seperti itu. Terus kita sebagai guru itu tidak langsung menghukum, tapi menanyakan dulu mengapa mereka berbuat dia itu berbuat seperti itu. Betul. Nah, kita balikan lagi ke teman-teman kita, ke teman-temannya. Nah, hukuman apa? Bukan hukuman berarti ya. Guru itu sebaiknya bagaimana nih kalau dia berbuat seperti ini. Betul. Karena di sepakatan dia udah berbuat tidak bertindak yang salah gitu ya. Jadi tidak menghukum, tapi kita menjadi teman, menanyakan dulu. Terus sebagai manajer kita apa sih mengelola
Jadi bukan tindakan apa nih yang harus kita ambil seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti itu dia merasa oh iya berarti gue udah buat salah nih, saya udah gak buat salah, jadi besok nggak begitu lagi seperti itu. Jadi pembiasaannya itu setiap hari kalau menurut saya nih ya, setiap hari sehingga anak itu merasa bahwa dia itu kelamaan menjadi terbiasa dengan tindakan disiplin di kelas seperti itu Pak. Demikianlah pemaparan dari saya, mudah-mudahan benar adanya dan kesalahan itu dari diri saya sendiri. Iya. Makasih Bu. Makasih buat Bu. Tepuk tangan. Dah mungkin itu saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh guru penggerak kita yaitu Pak Muhammad SPD. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila tidak ada kata-kata saya yang salah, mohon dibutuhkan minta maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.